ialah air. Air itu dibagi empat. Pertama, air itu suci dan mensucikan. Itu namanya air mutlak atau mungkin bahasa kita air murni. Kedua, air itu suci, boleh diminum, boleh digunakan, boleh. Dan juga bisa dipakai wudhu, bisa pakai menghilangkan najis, bisa pakai mandi hadas besar. Tapi makruh digunakannya itu air yang kena sinar matahari. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Wal qismu salisu tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi wa huwa al-ma'ul musta'malu fi rafi hadasin au izalati najsin illam yatabayyan. Ketiga, air itu air suci. Suci artinya boleh diminum, boleh pakai masak, boleh pakai masak nasi, boleh pakai nyayur. Itu tuh air suci, boleh dimanfaatkan, boleh dikonsumsi, tapi nggak bisa pakai wudhu, nggak bisa pakai menghilangkan najis, nggak bisa, dan nggak sah lagi. Ialah air mustakmal, air bekas digunakan, ihadasin menghilangkan hadas, izalatin najsin atau menghilangkan najis. Ini air yang bekas dipakai wudhu, nggak bisa. Air bekas wudhu gimana? Misal yang rocok ke bawah itu namanya mustakmal, bekas digunakan wudhu. Nah, atau air, dulu sudah saya contohkan ya, mandi junub pakai air hangat diguyurkan ke badan, dari ceretannya itu ada lagi yang masuk ke ember, itu air yang di ember jadi mustakmal, bekas pakai. Nah, itu air seperti itu hanya boleh dikonsumsi, tapi nggak bisa dipakai untuk wudhu, nggak bisa karena sudah dipakai. Ya, kecuali nanti kalau dikumpulin airnya jadi banyak lagi tuh gini. Ada di sebuah masjid, Pak, mungkin di situ kesulitan air lah. Air yang dari keran pakai wudhu kan, di bawahnya tuh dibikin lagi kolam tuh, mungkin maksudnya ngirit air lah. Jadi air yang bekas wudhu ditadangin lagi, tadangannya tuh gede, banyak dalam masalah air yang 2 kula itu sama dengan 2 liter, berarti 1 drum. Air itu memang mustakmal, ya bekas wudhu. Nah, karena ini jadi banyak kan, jadi 200 liter lagi. Nah, baru itu boleh digunakan lagi untuk wudhu. Kalau cuma seember, sebatok, nggak bisa. Air bekas wudhu, tadangin pakai batok, itu harus sedikit. Nggak bisa nanti buat cebok, nggak bisa, nggak sah. Namanya air mustakmal. Ini harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Kalau kata Nabi begini kan, akhirat itu
banyak orang disiksa dalam kuburnya, bukan gak sholat, bukan gak puasa, bukan gak sedekah, bukan gak zakat, tapi gara-gara tidak bisa bersuci. Itu bahayanya. Jelas ya? Nih bos sekalian, ini harus hati-hati ya. Jadi yang ketiga, air itu suci, boleh dikonsumsi, tapi tidak sah untuk digunakan wudu, nggak sah digunakan untuk mandi janabah, mandi hadas, nggak sah juga untuk digunakan menghilangkan najis. Menghilangkan najis gini, kain kita kena ceretan kencing, di ujungnya dicuci pakai air yang tadi itu bekas kerocokan, nggak sah itu, walaupun hilang baunya, itu air begitu. Nah itu pas sekalian. Selanjutkan, wal mutaghayyiru bima ay bisain qalitahu minat tahirati taghayyurun yamna'u itlaqa ismal ma'i alaihi fa innahu tahirun ghairu tahurin. Selanjutnya ya satu tuh begitu, air mustakmal gak sah digunakan. Dan begitu juga air yang, adapun air yang berubah nih dari kemurnian air itu berubah sifatnya. Sifat air itu baunya, warnanya ke sifat air. Oh jadi berubah ya, warna, bau, apa lagi ya? 3 kan sifat air. Rasa. Rasa ya. Nah air itu tadinya mah bening, namanya air murni, cuma sebab kecampuran oleh barang itu suci barang itu, maka hukumnya air itu hanya boleh dikonsumsi, tapi nggak bisa pakai menghilangkan najis. Contoh, air itu asalnya bening, nih kecampur, khalitahu kecampuran, bisain dengan benda yang suci. Air itu asalnya suci, asalnya bening, asalnya murni, kecampur dengan barang, katakanlah dengan garam. Tuh, adapun air yang berubah, salah satu sifatnya itu air berubah, misalnya berubah rasanya jadi asin. Sebab apa? Bisain dengan sebab dimasukkannya garam, itu ya, bisain pakai garam lah yang bercampur. Airnya tuh, air itu jadi berubah. Nah air yang semacam itu hanya boleh diminum, hanya boleh dikonsumsi, tapi nggak bisa pakai wudhu. Seperti air garam, beda, bukan garam laut. Kalau garam laut memang aslinya begitu. Contoh lagi, air itu asalnya bening, air murni kan, kalau sekalian nih, tapi berubah salah satu sifatnya, bisain kan, dengan sebab dicampurin kopi. Nah kan jadi mukhalid nih, gak jadi berubah tuh airnya, warnanya jadi hitam, jadi rasa manis. Nah air itu hanya boleh diminum. Kopi itu boleh diminum, boleh, cuman nggak bisa pakai wudhu, nggak bisa pakai. Aduh gimana, pengen kencing ya, sumur mati lagi, airnya kagak keluar, ada kopi di setengah gelas, udah nih pakai cebok aja, nggak bisa, nggak sah. Nah itu bapak sekalian, belajar tuh air-air tuh banyak kan,
minuman-minuman itu baru suci, tapi tidak bisa digunakan bersuci. Ali bapak, ibu cebok pakai teh manis, apalagi pakai Fanta, kesaparila ya. Betul. Hanya suci, boleh diminum. Nah, itulah bapak dan saudara sekalian, ya. Itu air ya. Salah air. Ini jadi bagian yang ketiga, air itu suci tapi tidak bisa mensucikan. Jadi tadi saya jelaskan. Dan nanti kita lanjutkan lagi ya. Saja bapak saudara sekalian ya. Mudah-mudahan kita lebih paham ya. Tapi ini berpengaruh kepada ibadah. Kemana nanti sholatnya kagak sah, wudunya kagak sah, orang kagak ngerti urusan airnya. Nah, mudah-mudahan kita tidak bosan untuk ngaji kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.